Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2 PPKN, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan dan penegakan hukum itu? Kenapa kita harus belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, penegakan hukum ini merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Juga ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum, yaitu yang pertama hukumnya itu sendiri, yang kedua penegak hukum, ketiga masyarakat, yang keempat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, dan yang terakhir itu adalah kebudayaan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi yang pertama itu ada peran kepolisian, yaitu Polri atau Kepolisian Republik Indonesia, pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan peran yang terakhir itu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Selanjutnya ada peran Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama itu melakukan penuntutan, kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Juga ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan tugas advokat itu secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Selanjutnya ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK, yaitu sebuah komisi yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 yang mempunyai tugas yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu ada dinamika penyelenggaraan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang pertama itu ada dalam lingkungan keluarga, misalnya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. Selanjutnya ada dalam lingkungan sekolah itu misalnya mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Juga ada dalam lingkungan masyarakat, itu misalnya
mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Juga ada dalam lingkungan bangsa dan negara, misalnya itu tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengendaraan uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Nah, ada juga partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, yaitu adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama, kayak tadi lagi nih, dalam kehidupan lingkungan keluarga itu mematuhi perintah orang tua, ibadahnya tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain, seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Terus, di dalam kehidupan lingkungan sekolah, misalnya menghormati guru dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek ketika ulangan. Selanjutnya dalam kehidupan lingkungan masyarakat, yang pertama melaksanakan setiap norma berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan bekerja bakti. Juga dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, yang pertama itu bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.